Baik, perkenalkan nama saya Don Mas Da Silva, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam menjalankan kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut dan RSUP Sangla Denpasar, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai perioperatif medicine. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu definisi dari yang namanya perioperatif medicine ini. Perioperatif medicine adalah perawatan pasien mulai dari persiapan operasi sampai pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Pertama-tama, kita akan mengoverview dulu presentasi kali ini. Kita mulai dengan introduction, lalu setelahnya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah preoperasi, yang kedua intradurante operasi, dan yang ketiga adalah pasca operasi. Namun dalam video kali ini saya akan menjelaskan lebih banyak mengenai perioperatif medicine yang preoperasi. Lanjut ke introduction mengenai perioperatif medicine itu sendiri. Pertama-tama, kita perlu mengerti apa sih tujuan dari perioperatif medicine. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan praoperasi, intradurante operasi, dan juga pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Apabila boleh kita analogikan, maka perioperatif medicine ini adalah kita yang akan mempersiapkan seorang pasien untuk menjalankan prosedur operasi sama seperti kita ingin mempersiapkan sebuah pesawat yang akan lepas landas. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa dia siap terbang. Pesawat ini siap terbang. Baik dari mesinnya, fungsi-fungsinya, apakah ada kerusakan atau tidak. Kita harus memastikan itu terlebih dahulu. Juga kita harus memastikan adanya keamanan. Orang-orangnya siapa saja yang akan menjalankan pesawat itu. Apakah profesional, apakah tidak. Selanjutnya juga ada bahan bakar yang perlu kita perhatikan juga. Apakah bahan bakarnya cukup untuk menjalankan pesawat ini gitu. Sama seperti pasien yang hendak operasi. Pertama-tama kita harus lihat kondisi pasien itu sendiri. Apakah dia fit untuk menjalankan prosedur operasi ini? Kita harus memastikan bahwa seorang pasien ini siap untuk mengikuti untuk dijalankan operasi ini. Sehingga operasi tidak berhenti di tengah jalan dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tujuan dari mempersiapkan di awal adalah supaya kita bisa memprediksi kemungkinan apa yang akan muncul ketika kita menjalankan prosedur operasi itu sendiri. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan baik. Kita masuk ke persiapan preoperasi. Mengapa persiapan atau pre-op ini penting? Karena persiapan preoperasi yang baik akan memudahkan kita ketika kita nanti di intradurante operasi. Akan memudahkan kita untuk menjalankan prosedur operasi. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan dari pasca operasi itu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan menggunakan checklist supaya persiapan preoperasi ini menjadi lebih mudah. Dan kita tinggal memastikan bahwa checklist-checklist tersebut tidak ada satupun yang terlewati. Apa saja checklistnya? Kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah anamnesis. Anamnesis ini dapat kita lakukan kepada pasien sendiri, pasien langsung, atau dapat juga kita lakukan heteroanamnesis, yakni kepada keluarga pasien. Bagaimana teknik komunikasi dari anamnesis yang baik? Apakah interrogatif? Jawabannya jelas tidak. Dalam melakukan anamnesis, kita harus menggunakan empati kita sebagai dokter. Maksudnya apa? Yakni kita menempatkan diri kita untuk mengerti apa yang dirasakan pasien. Karena ketika kita bisa memberikan empati kepada pasien, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang penyakit dari pasien. Karena pasien akan jauh lebih terbuka terhadap dokter yang dia percaya. Dengan komunikasi yang dengan penuh empati, maka pasien akan jelas terbuka dan akan mengeluarkan semua unek-uneknya, apa aja keluhan yang dia rasakan. Sehingga kita bisa mendapatkan detail-detail penyakit yang jauh lebih baik. Lalu apa saja yang perlu kita tanyakan ketika anamnesis? Tentunya yang pertama adalah keluhan utama. Keluhan yang membuat pasien
hendak untuk menjalankan operasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah riwayat penyakit sistemik. Kita harus menanyakan apakah pasien mengidap penyakit-penyakit sistemik seperti kencing manis atau diabetes mellitus, lalu hipertensi, apakah ada penyakit asma, apakah ada penyakit jantung, atau mungkin hiperkolesterol. Semua boleh kita tanyakan di sini supaya nanti kita bisa menentukan teknik anestesi mana yang tepat untuk pasien ini. Selanjutnya, kita perlu menanyakan riwayat pengobatan apa saja yang pernah diminum atau sedang diminum. Contohnya, misalnya pasiennya mengidap penyakit kencing manis, maka dia akan meminum obat-obatan penurun gula darah seperti mungkin metformin atau mungkin dengan suntik insulin. Kita perlu tahu. Juga mungkin hipertensi, maka dengan obat-obatan hipertensi kita perlu tahu obat-obatannya apa saja yang dia minum, sedang dia minum, apa pernah dia minum. Dan kita juga perlu tahu apakah dia minumnya rutin atau tidak. Karena ini akan berpengaruh juga pada teknik anestesi yang akan kita gunakan. Karena perlakuannya akan jelas berbeda pada orang yang rutin minum obat dan juga orang yang minum obat hanya ketika keluhannya muncul. Untuk obat-obatnya, kita perlu tahu obat apa saja yang dia minum, itu terutama yang mungkin berinteraksi dengan agen-agen anestesi yang akan kita gunakan di kamar operasi. Contohnya seperti kortikosteroid apa yang dia minum, atau mungkin ada obat antihipertensi, obat antidiabetik seperti yang tadi saya jelaskan. Ada juga mungkin antibiotik golongan aminoglycoside, lalu diuretik, tranquilizer, atau juga obat penghambat enzim dari monoamin oksidase, dan juga obat-obatan bronkodilator. Selanjutnya adalah riwayat alergi. Kita perlu tahu apakah pasien memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu. Sehingga kita bisa memilih obat mana atau agen anestesi mana yang akan kita gunakan untuk membiusnya nanti pada saat hendak menjalankan operasi. Selanjutnya adalah riwayat operasi dan pembiusan terdahulu. Kita perlu tahu apakah pasien pernah menjalankan operasi sebelumnya dan seperti apa teknik pembiusannya, sehingga kita bisa mempertimbangkan teknik pembiusan apa yang akan kita lakukan pada operasi kali ini. Selanjutnya ada riwayat sosialnya. Kita harus tahu apakah pasien ada riwayat minum minuman beralkohol atau mungkin riwayat merokok, karena ini akan berpengaruh pada pemeriksaan penunjang yang akan kita usulkan nantinya. Tentunya harus sesuai dengan indikasi dari pasien. Kita lanjut kepada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan dari head to toe, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki pasien. Dalam anestesi atau dari pre-op ini, biasa kita bagi menjadi 6B. Yang pertama adalah brain, B yang kedua ada breathing, B yang ketiga ada blood, B yang keempat bowel, B yang kelima ada bladder, dan B yang terakhir adalah bone and skin. Kita bahas satu persatu. Mulai dari brain. Apa yang kita cek dari brain ini adalah kesadaran. Kesadaran dari pasien ini kita cek menggunakan kesadaran kuantitatif, menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Kita bisa lihat dari matanya, apakah matanya terbuka spontan. Lalu juga kita bisa lihat dari bicaranya, dari verbalnya, apakah terorientasi atau tidak. Lalu juga kita bisa lihat dari M-nya, muskulusnya, dari movement-nya, apakah ada gangguan pergerakan atau tidak. Apakah bisa mengikuti perintah dari kita atau tidak. Selanjutnya, bisa kita lihat pupil pasien, bagaimana bentuknya, ukurannya berapa, dan juga refleks pupilnya apakah masih ada atau sudah tidak ada. Lalu kita cek juga mini kognitif, terutama untuk pasien-pasien lanjut usia atau pasien-pasien geriatri. Selanjutnya, kita juga bisa melihat apakah ada gangguan saraf pada pasien seperti parese, plegia, atau parestesi, nervus cranialis maupun pada kekuatan motorik dari pasien. Kita beralih ke breathing. Pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan ada beberapa, yakni inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan juga mengecek saturasi dari perifer. Nah, dari inti semuanya adalah kita bisa melihat ketika pasien bernapas, kita bisa melihat pergerakan dadanya. Apakah simetris kiri dan kanan, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Selanjutnya, kita juga dapat mendengarkan suara nafas dari pasien. Apakah normal atau ada yang abnormal. Suara-suara nafas abnormal seperti wheezing, seperti ronki,
Itu dapat kita periksa di pemeriksaan fisik di breathing ini. Kita lanjut ke B yang ketiga, ada blood atau jantung. Di sini dapat kita lakukan pemeriksaan dengan auskultasi dan juga palpasi. Intinya kita harus mendengarkan suara jantung 1 dan 2, suara jantung normal. Dan kita harus mendengarkan apakah ada suara jantung tambahan, yakni suara-suara jantung abnormal seperti galop atau murmur. Selain itu, kita juga dapat memeriksa regularitas dari jantung dan juga kekuatan dan juga laju nadi dari pasien. Kita lanjut ke B yang keempat, ada bowel. Di sini juga dapat kita lakukan sama seperti tadi, inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Dari inspeksi, kita akan melihat apakah terdapat stoma atau ada produksi stoma atau drain. Lalu kita lihat warnanya, volumenya, dan juga bagaimana konsistensinya. Apakah ada jejas, apa tidak. Selanjutnya dari palpasi, kita dapat melihat apakah ada distensi di perut pasien, apakah ada nyeri tekan, apakah ada McBurney sign yang positif, penanda dari appendicitis mungkin. Kita juga bisa lanjutkan ke perkusi, kita akan bisa cek apakah terdengar timpani atau suara yang peka. Lalu juga auskultasi, kita dapat mendengarkan bising usus dan juga bruit dari aorta pasien. Kita lanjut ke B yang kelima, ada bladder. Yang pertama-tama dapat kita lakukan adalah nyeri ketok CVA. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pasien mempunyai batu di ginjalnya, supaya kita bisa mengetahui apakah ada kelainan pada ginjalnya. Selanjutnya kita bisa lakukan palpasi bentuk ginjal, apakah ada perbesaran atau tidak. Selanjutnya kita juga dapat memperhatikan produksi urin dari pasien, bagaimana warnanya, dan juga seberapa banyak volume dari urinnya. Yang terakhir adalah bone and skin. Pertama-tama, kita harus memastikan pada pasien apakah ada fraktur di tulang manapun. Kita harus lihat secara overall apakah ada fraktur dan di mana. Lalu yang paling penting ada dua, yakni kita melihat pergerakan leher dan juga buka mulut dari pasien. Sehingga ini untuk menentukan nanti bagaimana intubasi akan dilakukan atau tidak. Dan waktu kita melakukan intubasi apakah akan sulit atau tidak. Selanjutnya kita bisa lihat akral dari pasien, apakah teraba hangat atau teraba dingin. Dan juga yang terakhir ada kita melihat celah interspinosumnya apakah normal atau tidak. Ini Mallampati score untuk buka mulut dari pasien, dibagi menjadi Mallampati 1, 2, 3, dan 4. Mallampati 1 ini adalah skor buka mulut yang paling mudah untuk dilakukan intubasi karena mulut terbuka lebar tanpa ada penyempitan. Sedangkan pada Mallampati 4 ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan intubasi. Kita lanjut kepada pemeriksaan penunjang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi. Apabila tidak ada indikasi, maka tidak perlu dilakukan. Untuk pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan untuk pasien-pasien pre-op, biasanya pada pasien kurang dari 40 tahun, tanpa ada gejala-gejala sistemik, maka kita hanya melakukan pemeriksaan darah lengkap, faal hemostasis, serta hematologi rutin. Selanjutnya, pemeriksaan lain juga dapat kita lakukan asal ada indikasi. Contohnya fototoraks, fungsi hati, fungsi ginjal, pemeriksaan elektrolit, pemeriksaan analisa gas darah, pemeriksaan elektrokardiogram, juga pemeriksaan CT scan atau MRI, asal sesuai dengan indikasi. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, dan juga dari pemeriksaan penunjang, pasien dalam kategori apa. Kita di sini memakai kategori dari American Society of Anesthesiologists atau ASA. Di sini dibagi menjadi ASA 1 sampai ASA 6. ASA 1 itu pasien normal, untuk ASA 6 itu adalah pasien dengan mati batang otak dan akan dilakukan operasi untuk diambil organ-organnya untuk didonorkan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di tabel yang saya siapkan di sebelah kanan ini. Selanjutnya ada label yang paling penting juga di sini. Ada label A. Label A ini akan kita berikan kepada pasien apabila pasien akan menjalankan operasi yang emergency. Apabila pasien akan menjalankan operasi yang elektif, maka tidak akan diberikan label A ini. Jadi nanti contoh dari kesimpulannya adalah pasien ditentukan ASA-nya dan juga labelnya. Jadi apabila pasien dengan ASA 5 dan juga operasi yang
emergency, maka kan kita bilang ASA 5E. Begitu. Tapi apabila dengan pasien dewasa muda yang sehat, tanpa kelainan lain, maka kita bisa tentukan juga bilang bahwa pasiennya hanya klasifikasinya ASA 1 tanpa E, karena operasinya biasanya elektif. Baik, kita akan lanjut ke slide yang terakhir pada video kali ini. Kita masuk ke contoh kasus. Pada kasus ini adalah pasien perempuan 27 tahun didiagnosis dengan FAM sinistra rencana eksisi. Dari dokter bedah direncanakan pasien ini akan menjalani operasi tanpa opname atau yang kita kenal dengan one day care surgery. Bagaimanakah persiapan preoperasinya? Baik, yang pertama, pre-op-nya akan dilakukan pada H-1 operasi. Jadi pasien akan datang ke poli, lalu akan konsultasi untuk pre-op-nya pada H-1 operasi. Untuk pre-op tetap sama, kita mulai dari anamnesis, kita lalu pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan pasiennya ASA berapa, dan kita dapat menentukan teknik anestesi apa yang akan kita gunakan. Bicara tentang bagaimana menentukan teknik anestesi apa yang akan kita gunakan, di sini ada dua pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada pertimbangan dari dokter bedah sebagai operator. Kita harus menanyakan seperti apa dia ingin operasinya nanti berjalan. Seperti pasiennya diposisikan seperti apa, lalu teknik bius yang seperti apa yang dia inginkan, apakah general anestesi atau mungkin dengan regional anestesi dengan sedasi. Lalu yang kedua adalah pertimbangan dari pasien itu sendiri. Kita bisa menanyakan preference dari pasien. Dia ingin seperti apa teknik biusnya. Apakah dia ingin dengan regional anestesi seperti suntik di spinal atau mungkin epidural. Namun juga bisa juga dia ingin tidak sadar selama operasi, maka kita dapat memilih teknik anestesi yang general anestesi. Bisa dengan inhalasi ataupun dengan intravena. Kira-kira seperti itu untuk pre-op-nya. Maka dengan demikian penjelasan saya mengenai perioperative medicine bagian preoperasi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.